Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tias Tami. Pada video sebelumnya, part 1, 2, dan 3, kita sudah membuat amigurumi atau boneka rajut kita sampai dengan bentuknya seperti ini ya. Sudah seperti ini, sudah hampir selesai. Kita hanya tinggal membuat bagian telinga dan pakaiannya. Sekarang akan kita lanjutkan pada video part 4 ini. Untuk bagian telinga, kita awali dengan membuat 2 chain. Kemudian round 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita buat 6 SC. Bila teman-teman merasa kesulitan dengan awalan berupa 2 chain ini, silahkan menggunakan awalan berupa magic ring, kemudian isi dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Pengerjaan kita adalah continuous round, jadi kita langsung melanjutkan perajutan ke round 2 tanpa membuat slip stitch di akhir round. Untuk round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Ini saya masih kurang rapi, saya perbaiki dulu pengambilan benangnya. Sebentar. Ups. Di akhir dari round 2 nantinya kita akan punya 12 stitch. Silahkan dilanjutkan membuat increase di setiap stitchnya. Jangan lupa untuk pasang stitch marker di stitch awal round sebagai penanda stitch pertama kita. Kita lanjut round 3. Kita buat pengulangan 1 SC, dilanjutkan dengan membuat increase di stitch berikutnya, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Silahkan diulangi 5 kali lagi. Berikutnya round 4 sampai dengan round 13, jadi sebanyak 10 round kita buat 1 SC di setiap stitchnya atau 18 SC di setiap roundnya. Jadi sebanyak 10 round ini hanya membuat 1 SC terus ya sampai dengan round 13. Silahkan dilanjutkan sampai dengan round 13. Setelah selesai sampai dengan round 13, kita pipihkan dan posisikan stitch terakhir ini ada di samping. Nah, kita pipihkan seperti ini. Lalu kita pada round 14 akan menggabungkan lapisan depan dan belakang. Jadi 2 stitch kita rajut bersama seperti ini ya. Kita tembus hakpan sampai dengan belakang. Total adalah 18 stitch ya. 1 SC yang paling ujung, yang stitch terakhir itu tidak kita gabung dengan stitch lain. Jadi dia di pojok, tetap di pojok. Kita berarti di stitch sebelahnya ya seperti ini. Yang digabung hanya 8 penggabungan. Jadi hanya 8 stitch penggabungan. Ini 1, lalu sebelahnya 2, sebelahnya lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Mohon maaf, barusan ada suara gemuruh menggelegar ya.
Memang sedang hujan juga saat pembuatan video ini. Kemudian ini tadi sudah sampai yang ke-8. Lalu satu stitch yang di ujung sini juga kita abaikan ya. Jadi ada 2 stitch di ujung dengan ujung kita abaikan, tidak apa-apa. Lalu kita tambah 1 chain, lalu potong benang, sisakan ekor benang cukup panjang karena akan kita pakai untuk menjahitkan bagian telinga ke kepala. Ini sudah saya potong. Dan untuk bagian telinga kita akan membuat 2 buah ya, seperti ini. Ini juga sudah saya tutup, dan bagian telinga tidak usah diisi dengan dakron. Nanti kita siap untuk menjahitkan ke bagian kepala. Sebelum menjahitkan bagian telinga, kita akan pakai beberapa jarum pentul untuk membantu memposisikan telinga di bagian kepala. Ini hasil rajutan kita tadi ya. Seperti ini hasilnya. Nah, bagian yang depan ini itu akan ada di bagian belakang. Jadi nanti saat perajutan, bagian ini, bagian yang kalau ini adalah right side ya, hasil rajutan yang ini sisi right atau benar ya, sedangkan yang sini biasanya hasil dari wrong side, itu akan kita tekuk seperti ini. Jadi wrong side ada di bagian dalam, sedangkan yang right side akan ada di bagian luar ya, ada di belakang nanti. Jadinya seperti ini posisinya. Nah, seperti ini. Silahkan nanti pakai jarum pentul supaya posisinya tidak banyak berubah saat kita melakukan penjahitan ya. Membantu dia memposisikan ada di titik mana yang kita inginkan begitu. Nah, ini bagian right side berarti di belakang. Nah, wrong side di sebelah sini. Tekuk seperti ini. Nih ya, jadi dipaskan dengan jarum pentul. Ini saya letakkan pas di tengah ya, di dimana tadi penutupan round untuk bagian kepala. Jadi seperti ini. Kalau misalnya mau diletakkan agak berjauhan juga silahkan, atau mau di satu sisi misalnya di sebelah kanan gitu ya, atau dua-duanya ada di sebelah kiri, itu bebas aja. Kalau saya ini memilih di tengah ya, seperti ini. Baru nanti kita akan jahit. Ini telinga yang sebelah sudah saya jahit, tinggal sebelah lagi. Sisa benang ini sebenarnya ini opsional ya. Cara jahit itu tidak ada patokan khusus harus seperti ini tidak. Kalau bagi saya yang penting adalah dia terjahit kuat ya. Soalnya saat ini nanti dimainkan oleh anak-anak, itu biasanya mereka suka pegang bagian apa, mana yang sekiranya perlu pengamanan lebih, silahkan diamankan. Jangankan anak-anak, kita kadang juga iseng-iseng pegang-pegang begitu ya, supaya tidak mudah lepas. Nah, di sini untuk sisa benang ini saya pecah ya, begini. Jadi akan terbagi. Ini punya saya kebetulan adalah 5 ply, jadi terpisahnya menjadi 3 plus 3. Oh tidak, ini ternyata 6 ply, jadi terpisahnya jadi 3 plus 3. Ya, saya kira tadi 3 plus 2, ternyata 3 plus 3. Oke. Ini salah satu bagiannya saya pakai untuk menjahit dulu. Jadi nanti kalau misalnya kurang kuat dari satu bagian, nanti diperkuat lagi dengan sisa benang yang sebelah lagi ya. Oke, seperti ini. Posisi tadi sudah dibantu dengan jarum pentul ya, jadi sudah bisa diperkirakan begitu. Jahit aja
bebas ya, cara jahitnya yang penting dia gimana caranya lah, udah bisa berdiri aja gitu di bagian atas begini ya. Jadi posisinya di mana? Nah, kurang lebih begini. Kita tinggal tusuk begini. Dengan posisi yang ini di sebelah sini, yang sebelah pinggir sini di sebelah sini, pinggir sebelah sini, sebelah sini. Jadi kita masukkan dulu di satu stitch ini, keluarkan di sekitar sini. Supaya nanti ketika ditarik dia sudah mendekati titik yang dituju begitu. Jarum bentuk saya jatuh, saya ambil dulu takut tertusuk. Oke, lanjut jahit. Ini sudah saya tarik keluar di sini, berarti tinggal kita jahitkan atau tusukkan ke sini, ke bagian telinga yang di sini. Gini aja. Nanti tinggal ditarik, jadi dia sudah langsung merapat ya, bentuk telinganya sudah menguncup begini. Nah, jadi nanti tinggal diperkuat di stitch atau di posisi yang mana titik yang lain begitu, tinggal diarahkan aja jarumnya ini keluar masuk, sesuaikan dengan posisi telinga di mana dia mau dijahitkan sampai dengan kuat dan rapat. Nah, silahkan diteruskan dulu ya. Jadi ini memang tidak ada patokan khusus, yang penting dia terjahit. Ini menjelang akhir penjahitan ya punya saya, supaya nanti ini bentuk dari telinganya tetap seperti ini ya. Ini dari satu sisi sampai dengan sisi yang sebelah sana, ini saya tusuk, saya jadikan satu supaya dia tetap menyatu ya, bentuknya itu tidak banyak berubah. Nah, tetap seperti ini, dia tetap menguncup begini ya. Nah, ini bisa diulang satu kali lagi sampai dengan sebelah sini. Atau kalau ini karena sudah terlalu pendek, nanti bisa kita ulang dengan helaian benang yang satu lagi yang tersisa terakhir. Nah, ini bisa dirapikan dulu sisanya yang ini. Baru nanti kita akan ganti benang, ganti helaian benang untuk memperkuat dan merapikan sekalian ya. Ini dikeluarkan sini dulu, dikeluarkan di stitch mana aja bebas. Nah, terus ini akan kita pakai sekalian juga untuk merapikan ini tadi kan terakhir ada satu chain ya, satu chain untuk pengaman rajutan kita sebelum potong benang tadi, itu akan kita rapikan dulu. Ini jadi ditusukkan masuk gitu, jadi supaya si satu chain ini tersembunyi, lebih tersembunyi begitu ya posisinya. Sebentar. Lalu kita perkuat posisi ini telinga tadi, ini masuk lagi dulu dan tusuk dari sisi sini, dari sana sampai dari sana ke sini begitu. Ya, terlihat ya menembus sampai sini. Nah, lalu keluarkan di stitch mana aja bisa,
di stitch yang sama dengan ini juga bisa. Kalau sudah ini di sini, lalu kita tali, kita buat simpul ini ya, kita tali ini. Nah, lalu ini kalau terlalu panjang bisa dipotong sedikit. Dan sisanya kita masukkan ke dalam stitch ini. Nah, sehingga sudah tersembunyi dan bagian telinga terjahit kuat dan rapat. Seperti ini hasilnya. Imut-imut ya. Hasilnya boneka kelinci kita. Ini tinggal pakai baju sebentar lagi. Oke, kita lanjut. Untuk membuat bagian baju, di sini hakpennya tetap memakai nomor yang sama dengan saat perajutan badan boneka, keseluruhan badan boneka. Di sini saya pakai warna putih. Untuk warna sebenarnya ini bebas aja ya, tapi saya memakai warna putih seperti bagian underwear. Di sini kita awalan berupa chain, kita buat chain sebanyak 50 chain. Silahkan dibuat dulu 50 chain. Lalu setelah selesai membuat 50 chain, kita buat slip stitch untuk membentuk lingkaran ya. Nah, posisinya jangan sampai meluntir. Usahakan saat membuat slip stitch, chain kita dirapikan dulu. Nah, jadi nanti saat membentuk lingkaran itu tidak meluntir. Kita slip stitch. Oke, ini adalah awalan kita ya, seperti ini. Lalu round 1 kita buat awalan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu buat 1 SC di setiap chain yang sudah kita buat. Jadi nanti total di akhir dari round 1 kita akan punya 50 stitch. Perlahan-lahan, tidak apa-apa, seperti ini. Buat 1 SC di setiap chainnya. Silahkan dibuat dulu. Nanti kita ketemu di akhir dari round 1. Setelah selesai membuat 1 SC di setiap chain, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Lalu kita akan lanjut ke round 2. Round 2 kita tetap membuat 50 SC lagi. Jangan lupa buat 1 chain di awal round, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC di stitch yang sama dimana tadi kita membuat slip stitch, dan buat 1 SC di setiap stitchnya. Nanti tiba di akhir dari round 2 kita kembali membuat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Ini saya sudah selesai buat round 2, sudah membuat slip stitch juga. Sekarang lanjut round 3, kita buat 1 chain, lalu buat 7 SC. 1 2 3 4 5 6 dan 7.
Lalu setelah itu kita akan skip 10 stitch. 1 2 3. Sebentar, nggak terlihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di stitch yang ke-11 ini kita mulai rajut lagi. Nah, di sini kita rajut 15 SC. Ini saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan 15. Kemudian kita skip kembali 10 stitch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti di stitch sebelah sini kita mulai rajut lagi. Ups, lepas. 1 2 3 4 5 di sini. Kita mulai rajut lagi. Sisa stitch 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai dengan pola ya. 8 SC. Ini 2 3 4 5 6 7 dan 8. Kemudian kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Nah, ini lubang-lubang ini nanti untuk lengan ya, lengan baju. Sekarang rajutan kita hanya ada 30 stitch. Jadi yang di sini saja, yang lengan baju ini kita abaikan, sudah tidak dirajut lagi bagian itu ya. Jadi round 4 kita buat 30 SC. Satu chain dulu, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC di setiap stitchnya. Ini 2 3 4 5 6 7. Kemudian langsung ke bagian depan baju ya. Nah, dari sisi depan sini. Ini 8 berarti ya. 9. Teruskan sampai memutar ya, sampai di ujung sini. Langsung ke arah sini. Di lubang ini yang di sini ini kita abaikan ya. Kita jadi memutar sini sampai nanti ketemu dengan awal round 4 tadi di sini. Nanti kita buat slip stitch. Ini saya sudah buat slip stitch di akhir dari round 4. Kemudian lanjut round 5. Kita awali dengan 1 chain, kemudian kita buat pengulangan 5 SC, dilanjutkan dengan increase sebanyak 5 kali. Sehingga di akhir dari round 5 kita akan punya 35 stitch. Ini saya sudah buat 3 SC, kemudian ini 4, lalu 5. Dan di sebelahnya kita buat increase. Silahkan dilanjutkan 4 kali pengulangan lagi. Dan setelah selesai membuat slip stitch di akhir dari round 5, kita lanjut ke round 6. Untuk round 6 sampai dengan round 10
kita membuat satu chain di setiap awal round, kemudian buat satu SC di setiap stitch. Jadi sebanyak 5 round ini kita tetap membuat 35 SC di setiap roundnya. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan round 10. Sekarang lanjut round 11 ya. Setelah selesai round 10 sudah buat slip stitch. Round 11 kita awali dengan membuat 3 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 35 DC. Di setiap stitch kita buat 1 DC. Dimulai dari stitch dimana tadi kita membuat slip stitch. Nah, nanti di akhir dari round 11 kita tetap punya 35 stitch. Silahkan dilanjutkan dulu membuat 35 DC. Jangan lupa 3 chain di awal tidak dihitung sebagai apapun. Jadi di sini saya baru terhitung membuat 4 DC saja. Dan untuk mengakhiri round 11 ini kita buat slip stitchnya adalah pada DC pertama. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke round 12. Untuk round 12 kita awali dengan membuat 3 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di setiap stitch kita buat DC increase. Jadi di setiap stitch dibuat 2 DC langsung ya. Dimulai dari stitch dimana tadi kita membuat slip stitch. Jadi jangan sampai ada stitch yang terlewatkan. Silahkan dibuat DC increase untuk setiap stitchnya. Sesampainya di akhir round kita buat slip stitchnya kembali pada DC pertama ya, jangan pada 3 chain yang di awal. Nah, selalu buat slip stitch di DC yang pertama seperti ini. Lanjut round 13 kita awali dengan 3 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di stitch yang sama dimana tadi membuat slip stitch kita buat 1 DC. Lalu di stitch sebelahnya kita buat DC increase. Begitu diulangi sampai dengan akhir round. 1 DC, lalu di sebelahnya DC increase. Silahkan dilanjutkan sampai dengan akhir round. Di akhir round buat slip stitch ke DC pertama kita seperti ini. Nah, ini bisa kita cobakan ke boneka kita ya. Jadi untuk lihat apakah panjang roknya sudah cukup atau mau ditambah lebih panjang sampai seberapa begitu ya. Jadi bisa sambil dipasangkan seperti ini. Nah, ups, ada suara si kecil cekuan. Oke. Nah, ini roknya masih kurang panjang punya saya, jadi ini bisa ditambah beberapa round lagi. Nah, untuk lebih menutupi bagian badannya sini, bagian bawah ya. Jadi kita akan lanjut round 14. Oke, kita lanjut. Sekarang round 14 sampai dengan round 15. Kita hanya membuat 1 DC di setiap stitchnya. Jadi diawali dengan 3 chain, lalu 1 DC di stitch yang sama dimana tadi membuat slip stitch. Lalu dilanjutkan dengan membuat 1 DC di setiap stitchnya. Lakukan untuk round 14 dan 15. Jadi sebanyak 2 round ini hanya membuat 1 DC di setiap stitchnya. Ini saya sudah di akhir dari round 15 dan sudah membuat slip stitch. Jangan lupa slip stitchnya selalu ke DC pertama, bukan pada 3 chain di awal round. Nah,
Pastikan jumlah stitchnya dari round 15 adalah 105 stitch ya. Jadi bila nanti ternyata punya teman-teman kemungkinan ada yang slip ya di sini, mungkin ada yang terlewat atau ada yang kebanyakan, bisa dimodifikasi jumlahnya sehingga menjadi 105 stitch. Kalau kelebihan berarti di beberapa stitch bisa diganti dengan DC2 together atau di decrease ya. DC-nya 2 DC dijadikan 1, atau kalau ada yang kurang berarti di beberapa stitch tinggal ditambahi. Yang penting jumlahnya terakhir adalah 105 stitch karena perbedaan sedikit itu tidak akan mengubah bentuk dari bajunya begitu ya. Lalu sekarang kita akan lanjut ke round 16. Di sini kita buat 3 chain seperti biasa, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu buat 1 DC di sini, di stitch dimana tadi membuat slip stitch. Oke, lalu kita akan membuat 1 DC ini skip 1 stitch dulu, lalu di stitch berikutnya di sini kita buat 1 DC ya. Lalu buat lagi 1 DC ke belakang ya, jadi di stitch yang tadi kita skip. Nah, ini bentuknya seperti huruf X, disebut juga criss-cross stitch ya, atau seperti X inilah, dia membentuk seperti huruf X ya, jadi ke depan dan ke belakang seperti ini. Nah, seperti ini, seperti membuat DC biasa, hanya saja bila biasanya langsung di stitch yang terdekat ya, ini kita skip dulu 1, kemudian kita di stitch berikutnya, lalu buat lagi DC di stitch yang tadi kita skip. Seperti ini, silahkan dibuat sampai dengan akhir round 16. Nanti kita ketemu di akhir dari round 16 menuju round 17. Ini saya hampir di akhir, jadi di 2 stitch terakhir ya. Ini kita buat criss-cross stitchnya seperti ini. Kemudian slip stitchnya tetap ke DC pertama. Ini adalah 3 chain, lalu DC pertama ya, di DC pertama di sini. Nah, seperti ini. Jadi semuanya adalah criss-cross stitch kecuali yang di stitch pertama, hanya 1 DC saja. Sekarang lanjut round 17, 3 chain. Nah, kali ini kita buat criss-cross stitchnya langsung di sini. Kalau yang di round 16 diawali dengan 1 DC di sini, baru criss-cross stitch. Di sini sekarang kita akan langsung membuat criss-cross stitchnya. Jadi yang ini kita skip, lalu kita di stitch yang sebelah sini. Jadi nanti terakhir di akhir round 17 ini, nih sekarang kita ke sini ya. Di akhir round 17 nanti adalah 1 DC ya, jadi dibalik dengan yang round 16. Kalau round 16 1 DC nya di awal round, kalau di round 17 1 DC nya di akhir round. Setelah selesai membuat semua criss-cross stitch di 1 round, nanti akan ada sisa 1 stitch, kita akan buat 1 DC di akhir nanti. Dan ini saya sudah di akhir dari round 17. Jadi ini ada 3 stitch. Jadi di 2 stitch yang pertama saya buat criss-cross stitchnya, lalu kemudian 1 stitch terakhir diisi dengan
1 DC. Dan tetap slip stitchnya adalah ke DC pertama kita ini, dari pasangannya crisscrossnya ya. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini motifnya. Sekarang kita akan lanjut round 18. Di sini untuk round 18 kita akan mengulangi pola dari round 16. Jadi diawali dengan membuat 3 chain. Dilanjutkan dengan 1 DC di stitch yang sama di mana tadi membuat slip stitch. Kemudian kita skip 1 dan buat crisscross stitch di sini. Silahkan dilanjutkan membuat crisscross stitchnya sampai dengan akhir round. Dan setelah selesai round 18, ini adalah round terakhir untuk bagian dress ya. Jadi kita buat 1 chain, lalu potong benang, lalu nanti rapikan sisa benangnya di bagian dalam rajutan. Hasilnya setelah dipakaikan ke badan boneka kita, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini sampai di sini seperti ini. Dan inilah amigurumi kita yang saya beri nama Bonita. Tinggi Bonita sampai dengan kepala 29 cm, sedangkan bila sampai telinga 33 cm. Terima kasih teman-teman sudah membuat Bonita bersama saya hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat berkarya. Semoga sehat selalu ya.